Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lebih dari setengah bulan ya nggak bikin video tentang meracik saus kecap. Bukan makanan, maksudnya racik PC buat gaming kiri hore. Nah kali ini kita bakal racik PC pakai prosesor super duper kenceng, yaitu Core i7 versi K. Harga cuma 3 juta plus. Ayo, jangan mikirin pijat plus ya, dosa lo. Penasaran apa saja yang bakal kita rakit? Monggo ditonton sambil tidur. Jangan dong, nanti nggak tahu yang dibahas kalau tidur. Gak lupa nih, biar racikan PC kali ini bermanfaat bagi yang baru nongol di channel ini, silahkan kalian pencet tombol merahnya. Sekalian juga tombol loncengnya, biar channel ini makin meroket. Langsung aja nih kita bahas perangkat yang bakal kita rakit. Untuk informasi tambahan, harga di sini nggak mengikat ya. Bisa jadi lebih murah atau malah lebih mahal, tergantung faktor laki. Laki di sini bukan pria. Laki itu bahasa Inggris, maksudnya beruntung. Kok bisa pakai prosesor Core i7 harga cuma 3 juta plus? Bisa dong, kan kita bukan merakit PC i7 generasi baru ya. Dan ini juga barangnya bekas. Core i7 2700K. Wih, ini mah prosesor kenceng pada masanya. Yap, i7 2700K merupakan prosesor kelas atas untuk Intel generasi kedua. Dulu mungkin mahal banget ya, sekarang bekasnya bisa didapat di bawah 1 juta. Widih, murah amat. Ya namanya juga prosesor berumur ya, udah pasti murah. Nah prosesor ini udah 4 core dan 8 thread. Yang jelas kemampuannya lebih baik dibanding Core i5 generasi 2. Asus H61MK. Kebetulan motherboard ini ada bekasnya ya. Ya walaupun masih berasa mahal untuk motherboard teknologi lawas. Harga bekasnya itu di kisaran 500 ribuan. Kalau mau murah, jelas kalian ambil merek ASRock. Atau lebih murah lagi, itu ECS. Tapi ingat, nggak semua seri H61 support prosesor i7 2700K. Jadi baca-baca dulu di web motherboardnya ya, support prosesor sampai tipe apa. Nah motherboard ini maksimal RAM yang disupport hanya 16GB DDR3. RAM 8GB DDR3. Buat RAM sendiri, saya dapat RAM Tim Elite plus 8GB DDR3. Mesti ada plusnya, jadi mikirnya kemana gitu ya. Nah RAM ini udah ada pendinginnya, jadi selain kelihatan lebih ganteng, chip pada RAM lebih adem. Kalau polosan kan nggak enak, kayak orang nggak pakai baju tuh. Udah ntar malah aneh-aneh nih mikirnya. Harga pasaran bekas RAM ini didapat di harga Rp400.000. AMD RX 550 2GB DDR5 128 bit. Nah buat VGA tipe Gigabyte ini, termurah yang saya dapat itu di angka 1,2 juta rupiah. Sebenarnya kalau dulu malah dapat GTX 960 ya untuk rank harga segini. Tapi ya mau gimana lagi, inilah pilihan murah yang didapat untuk saat ini. SSD 120GB SATA. Karena motherboard yang kita pakai nggak ada slot SSD M2 NVMe ya alternatifnya cuma ini doang. Buat cari bekasnya rada susah ya, apalagi merek yang sama. Saya malah nemu harga barunya dengan harga Rp213.000. Jadi kalau bekas mungkin harganya di kisaran 100 ribuan lebih dikit ya. Harddisk 500GB. Kalau SSD kita gunakan sebagai sistem operasi. Nah untuk harddisk sendiri kita gunakan sebagai tempat penyimpanan, bukan nyimpen duit ya, tapi nyimpen file. Dan harga harddisk 500GB untuk barunya itu murah banget, cuma 160.000 doang. Wih, kayak harga kuota internet ya. Nah, untuk harga bekasnya sendiri pasti lebih murah lagi ya. Power supply Simbada 500 watt. Wih, ini PSU. Keren banget bentuknya. Bentuknya doang ya, tapi secara kualitas ya sesuai harga. Nah, PSU ini bentuknya udah nggak kayak PSU murah lainnya. Tapi tetap aja, ntar kalau ada duit ganti yang lebih bagusan. Untuk harga bekasnya di kisaran Rp200.000. Mahal, ya murah sih kalau dibanding power supply kaleng yang harga barunya di kisaran Rp180.000. Casing Simbada. Biar kayak PC build up, kita pakai casing juga Simbada, power supply Simbada. Jadi ini PC build up Simbada. Keren gak tuh? Buat cari tipe yang sama rada susah. Cuma saya dapat casing Simbada bekas mirip-mirip. Ini harganya cuma Rp50.000 doang. Cooler Intel, khusus prosesor Core i5 ke atas, usahakan cari cooler yang ada tembaga di tengahnya. Karena kalau pakai prosesor tipe i5 atau i7, terus dipaksain pakai cooler yang biasa, panasnya nggak terbuang dengan baik. Nah di sini saya nemu cooler yang udah ada tembaganya di harga 40 ribuan. Cuma dapatnya saya yang non tembaga ya, jadi suhu i7 ini rada tinggi. Ntar deh kalian lihat hasilnya pas main game. Kalau di total, PC rakitan ini harganya tembus di angka 3,6 juta rupiah. Mahal? Ya nggak juga.
Ayo, coba kalian bandingkan kalau kalian rakit PC baru dengan harga yang sama. Yakin dah, kemampuannya bakal kalah dengan PC rakitan bekas ini. Jadi buat sementara waktu nih, ketika kalian BU, ngebet banget buat main game, tapi pengen PC gaming murah, ya nggak ada pilihan lain selain rakit PC bekas. Tapi segala resiko ditanggung sendiri ya, jangan saya yang nanggung. Saya udah banyak tanggungan nih, bercanda. Namanya per bekas itu nggak ada garansinya. Syukur-syukur sih yang jual kasih garansi panjang, kayak 10 tahun gitu. Nggak mungkin ya, paling kenceng 1 bulan. Tapi khusus prosesor, ada juga kok yang kasih garansi 1 tahun untuk bekasnya. Karena mereka tahu, prosesor itu perangkat komputer yang paling bandel, jarang sekali rusak. Di sini, saya nggak jelasin untuk video perakitannya, biar menghemat waktu. Tapi nanti ke depannya tetap saya jelasin perakitan PC-nya. Videonya dicepetin, tapi yakin deh, yang ngikutin channel ini udah paham cara rakit PC-nya. Nah, lantas gimana nih performa PC ini buat main game? Buat informasi tambahan, di sini saya pasang Windows 10 dan juga pakai driver VGA paling baru dari AMD. Terus buat uji coba game, saya nggak pakai perekam layar biar tahu performa maksimalnya. Lanjut, monitor yang saya pakai di sini ukuran 22 inch dengan resolusi 1080p. Oke, kita bahas satu persatu gamenya. PES 2021. Ya, kita set layarnya di resolusi 1080p, frame rate 60 fps dan facing enable 1. Kalau lihat di bagian spek gamenya, itu GPU sama VRAM-nya bad. Game satu ini, maunya apa? VGA sekelas gini aja masih bad. Bagian video setting, kualitas grafisnya saya bikin low aja nih, biar nyaman. Dan hasilnya, game lancar jaya bos. Frame rate stabil di angka 60 fps. Tapi yang rada ngeri-ngeri sedap itu di bagian subprosesor yang tembus 79 derajat Celcius. Ya, inilah resiko pakai cooler yang kurang bagus ya. Assassin's Creed Valhalla. Coba main game satu ini. Serem sih, karena saya tahu banget game ini berat. Ya, seberat hidup saya. Dengan resolusi 1080p, Windows mode borderless, terus facing off dan settingan low. Hasilnya, coba lihat sendiri. Gak kuat saya lihatnya, sedih. Frame rate-nya gak tembus 20 fps, masih di kisaran belasan fps. Widih, ini mah gak banget ya. Frame rate rata-rata 16 fps. Ya, kalau mau lebih tinggi lagi, kalian wajib turunkan resolusi hingga 720p. Terus render scale-nya diturunkan jadi 50%. Horizon Zero Dawn. Pas awal main di kamar, mainkan game ini, game yang langsung protes, nggak cukup permintaan buat menjalankan game ini. Syukur kagak demo.
Kan saya kangen di demo. Ngomong apa lagi nih? Oke, saya set resolusi 1080p, render scale 50%, borderless, terus settingan low. Sayangnya nih, saya lupa matiin facingnya. Maklum, suka gitu, namanya kerja sendirian ya. Jadi saya suka lupa matiin facingnya. Frame rate rata-rata yang dihasilkan itu tetap nggak terlalu maksimal ya, cuma di angka 23 fps. Tapi ini kondisi facing on, coba kalau off pasti lebih maksimal lagi. Dan juga kalau kalian mau mengorbankan resolusi layar jadi 720p, saya yakin frame rate-nya bisa di atas 30 fps. Call of Duty World War 2. Game perang satu ini saya atur resolusinya 1080p, set low, render resolusi scale-nya 50%, Pretty 2x-nya 75%. Terus post anti aliasingnya Filmic SMAA 2 kali. Hasilnya lancar. Terus saya coba naikkan lagi nih bagian render resolusi sama Pretty 2x-nya jadi ukuran layar. Maksudnya 1080p. Hasilnya juga tetap lancar. Kalau lancar itu asik loh, kayak duit, lancar masuknya. Apa nggak penuh tuh dompet? GTA 5. Nah, dengan resolusi 1080p sebagian off dan settingan gado-gado, ada yang on ada yang high, hasilnya sangat baik. Game bisa dibilang lancar jaya dengan frame rate rata-rata 50-an fps. Ya walaupun ini cuma prolog doang ya, tapi gambaran di awal itu menjanjikan. Valorant, yap, game online yang masih banyak digandrungi satu ini nggak pakai ragu. Di bagian pertama itu off semua, kemudian kualitas grafisnya itu high, dan saya lupa terus buat matiin facingnya. Saya baru tahu nih ternyata facingnya ada di bagian ini. Hasil yang didapat lancar bos, stabil di angka 60 fps. Buat kedepannya bakal saya matiin nih PC-nya, facingnya maksudnya. God of War. Di game ini display mode borderless, resolusi 1080p, facingnya off dan render scale hanya 50%. Preset saya ubah ke low. Pas bagian battle di awal, battle sama manusia pohon tapi ada apinya. Apa sih nyebutnya? Frame rate drop di angka 30 fps, tapi wajar sih. RX 550, rekomendasi resolusi layar buat bermain game itu 900p, bukan 1080p. Jadi kalau kalian turunkan hasilnya bakal lebih baik lagi. Kalian bisa lihat suhu CPU di sini cukup tinggi ya, di angka 80 derajat Celcius. Wih, ini kalau buat goreng telur langsung mateng. Kedepannya wajib ganti cooler ya. Days Gone. Oke lanjut, game satu ini kita set di resolusi 1080p, window word, terus grafis dibikin low. Hasilnya sih cukup baik ya. Frame rate di awal-awal main game itu di atas 40 fps. Ya walaupun kalau udah jauh mainnya pasti bisa bikin drop fps-nya. Tinggal kalian turunkan lagi resolusi layarnya untuk hasil yang lebih maksimal. Gimana nih hasilnya? Cukup baik bukan? Ini untuk harga di kelasnya. Jadi menurut saya cukup sebanding dengan apa yang kalian keluarkan. Istilah kerennya itu what you buy is what you get. Kayaknya bukan ya? What you pay is what you get. Nah itu yang benar. Apa yang kalian makan itu yang kalian bayar. Benar gak sih? Jangan terlalu serius, itu salah. Yang benar adalah apa yang kalian bayar itu yang kalian dapatkan. Tapi kalau lagi beruntung kalian bisa dapat PC lebih kenceng dengan harga lebih murah tentunya. Kalian jual kepepet. Oke, sampai di sini aja dulu bahas PC rakitan harga 3 juta plus. Mohon maaf kalau nggak menjelaskan detail tentang perakitan dikarenakan diburu waktu. Biasalah akhir bulan, mesti kejar-kejaran sama debt collector. Pas mereka nagih ke rumah, saya ngacir. Kejar-kejaran deh jadinya. Enggak lah, akhir bulan ini saatnya mikir bayaran bulanan. Jangan lupa buat yang baru mampir, bantu subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.